Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Uji Alfiansyah, NPM 1904012034 IB 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menghadapi soal reading comprehension. Pengertian reading comprehension. Reading comprehension adalah pemahaman bacaan, adalah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang pembaca ketahui. Reading comprehension bukan sekedar membaca teks bahasa Inggris, namun membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Jenis teks dalam reading comprehension, yaitu ada naratif teks atau teks narasi, adalah tulisan yang menarasikan mengenai sebuah cerita yang dibentuk dengan alur tertentu. Sebuah teks narasi memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, dan permasalahan yang dihadapi tokoh. Struktur teks narasi tidak selalu baku, namun biasanya terdiri dari pembuka, inti, dan penutup cerita. Contoh, dongeng, mitos, dan cerita-cerita zaman dahulu. Expository text adalah jenis teks yang menjelaskan sesuatu. Tidak ada tokoh atau alur cerita dalam jenis teks yang satu ini. Expository text ditulis dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi, menjelaskan sesuatu hal, atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ciri expository text adalah penjelasan fakta atau konsep mengenai suatu hal yang ingin disampaikan pada pembaca. Penjelasan ini terkadang didukung juga dengan grafik, format bulat, dan numbering, penambahan subheading, dan lain sebagainya. Tips menguasai reading comprehension. Baca, baca, dan baca. Selain membiasakan diri menjadi lebih familiar dengan teks berbahasa Inggris, banyak baca juga akan meningkatkan kemampuan kamu memahami isi bacaan. Perkaya kosakata dalam bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan tidak tahu arti kata saat mengerjakan soal reading comprehension. Ketika ditemukan kalimat yang tidak mengerti artinya, maka coba untuk menangkap gambaran besar dari makna bacaan secara keseluruhan, tanpa terlalu memperdulikan kosakata yang tidak tahu artinya. Pahami grammar dasar. Grammar atau tata bahasa Inggris penting dipelajari walaupun hanya grammar dasar. Setidaknya bisa membedakan kalimat past, masa lalu, present, masa sekarang, dan future, masa depan. Baca pertanyaan lebih dahulu. Membaca pertanyaan lebih dulu membantu lebih fokus pada hal-hal yang mungkin akan menjadi jawaban dari pertanyaan lebih dulu. Juga akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dari teks yang akan dibaca nantinya. Pahami main idea. Inti dari memahami reading comprehension yaitu memahami main idea atau inti dari bacaan. Mengetahui main idea akan sangat membantu dalam memahami keseluruhan isi bacaan. Jangan terpaku pada satu pertanyaan. Jangan hanya berhenti memikirkan jawaban dari satu pertanyaan saja, tapi jika sudah mentok dan tidak tahu, jawaban beralih ke pertanyaan lain. Dan jika sudah selesai dengan menjawab semua pertanyaan, kembali ke pertanyaan yang belum terjawab. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.